Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believe in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian. Saya Pendeta Antoni Chang. Salam ketemu dengan jemaat sekalian, jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri, saudara-saudaraku. Hari ini kita online Sunday service. Nah, saudaraku, temanya adalah Yesus Kristus atau Yesus Barabas. Ini adalah khotbah serial Cross of Christ Part 1, saudara-saudara sekalian. Saudaraku, tanggal 10 April kita akan merayakan Jumat Agung, saudara sekalian. Jadi ini adalah minggu-minggu dalam menuju kesengsaraan Tuhan Yesus, saudaraku. Maka khotbah serial Cross of Christ itu Part 1, Part 2, Part 3, Part 4 sampai kepada seri keempat akan dikhotbahkan berturut-turut, saudara sekalian. Jadi hari ini Part 1 Cross of Christ temanya adalah Yesus Kristus atau Yesus Barabas, saudaraku. Oke? Baik, saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk ke perenungan firman Tuhan, ayat-ayat yang kita baca diambil dari satu perikop saja. Injil Matius pasal 27 ayat 11 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya, yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka,
tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkan untuk disalibkan. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca. Mari kita berdoa dulu yuk sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Jemaat yang sedang mengikuti ibadah online lewat lembaga Anthony Chang Ministry Internasional, saya ajak baik jemaat yang sedang ibadah online ini bersama keluarga besar di rumah, atau saudara sendirian online di kamar tidur saudaraku, atau di ruangan yang lain, atau bersama pasanganmu, bersama suami istri, atau bersama pacarmu, saya ajak jemaat sekalian, jemaat dari segala lapisan usia yang ikut ibadah hari ini, mari jemaat kita tundukkan kepala, kita berdoa sebentar. Yuk. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami akan merenungkan firman Tuhan dalam beberapa minggu ke depan ini, minggu-minggu menuju kesengsaraan Tuhan Yesus. Ajar kami mengerti hikmat, anugerah, kuasa dari salib Tuhan. Tuhan Yesus pakai hamba-Mu untuk menguraikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Beri aku hikmat ya Tuhan. Kami rindu diperbaharui. Tiap hari kami rindu diperbaharui oleh kebenaran-Mu, membawa kami tambah mengerti Tuhan, tambah sayang Tuhan, tambah cinta Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, dan iman kami boleh menyala-nyala dalam melayani Tuhan seumur hidup. Tuhan Yesus, kami duduk diam. Kuasai hati dan pikiran kami siap menerima firman Tuhan. Tuhan berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, temanya adalah Yesus Kristus atau Yesus Barabas, saudaraku. Ini part 1, saudaraku ya, dalam serial khotbah Cross of Christ, saudaraku. Nah, saudara sekalian, dua nama ini menarik di Alkitab, saudaraku. Karena dua nama ini, satu pasti kita kenal sangat baik karena juru selamat kita, Yesus Kristus. Yang kedua, saudaraku, adalah Yesus Barabas, saudaraku. Barabas, kalau kita baca di Alkitab dijelaskan, saudaraku, Barabas adalah seorang penjahat, saudaraku. Seorang penjahat yang sangat terkenal, saudaraku. Tetapi sering sekali jemaat tidak sadari, saudaraku, kita hanya tahu Barabas. Tapi ketika kita selidiki Alkitab, kita baru paham, saudaraku. Ternyata Barabas itu, saudara sekalian, di depan namanya Yesus, saudaraku. Jadi ada Yesus Kristus, ada Yesus Barabas, saudaraku. Jadi sebagai suatu pengetahuan buat jemaat, saudaraku ya, supaya kita tambah mengerti Alkitab. Oke, saudaraku. Baik, sekarang mari kita kembali, saudara sekalian. Di perikop yang kita baca, saudaraku, di Injil Matius pasal 27 ayat 11 sampai 26, saudaraku, itu terdiri dari 5 segmen, saudaraku. Supaya saudara mempunyai gambaran yang gampang. Saya khotbah selalu menguraikan dengan cara segmentasi, saudara sekalian ya. 5 segmen. Segmen pertama, saudaraku, adalah imam-imam kepala dan tua-tua. Oke. Segmen kedua, saudara sekalian, Pilatus, jadi wali negeri di tempat itu. Yang ketiga adalah Yesus Kristus, saudara sekalian. Yang keempat adalah Yesus Barabas. Yang kelima adalah istrinya Pilatus, saudaraku. Jadi ada 5 segmen, saudara sekalian ya. Nah, saudaraku, pelan-pelan kita masuk step by step, saudara sekalian. Saudara-saudaraku, jadi ketika Yesus dibawa ke wali negeri, pada saat itu yang berkuasa adalah Pilatus, saudara sekalian. Nah, tua-tua dan imam-imam kepala itu, saudaraku, membawa Yesus kepada wali Pilatus itu, minta supaya Yesus itu dihukum, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, Pilatus berkata kepada Tuhan Yesus, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Kan dia tanya begitu, saudaraku ya. "Engkaukah raja orang Yahudi?" Yesus mengatakan, "Engkau yang mengatakannya." Pilatus berkata, "Sudah banyak saksi-saksi yang menuduh engkau." Tapi Yesus tidak menjawab satu kata pun atas tuduhan itu, saudaraku. Tidak menjawab satu kata pun, saudara sekalian. Nah, saudara-saudaraku, ketika kita melihat segmen-segmen itu, saudara sekalian, imam-imam kepala dan tua-tua itu, saudaraku, sangat mendesak
sangat mendesak Pilatus, saudaraku, untuk menjatuhkan hukuman kepada Yesus Kristus, saudara sekalian. Kan begitu ya ceritanya. Nah, saudaraku, Pilatus itu tahu loh, saudaraku. Segmen Pilatus, saudaraku ya. Pilatus tahu. Pilatus tahu bahwa imam-imam kepala dan tua-tua itu menyerahkan Yesus kepada dia karena faktor dengki, saudaraku. Pilatus tahu, saudaraku. Bahkan Pilatus sendiri, saudaraku, ketika dia mengambil keputusan, istrinya kirim pesan. Istrinya Pilatus mengatakan, jangan kamu ikut campur dalam urusan orang benar itu. Sebab kemarin aku bermimpi, susah sekali aku dalam mimpi itu karena orang benar itu. Jadi istrinya, segmen kelima, saudaraku ya, istrinya kirim pesan kepada Pilatus, jangan ikut campur dalam hal itu, karena itu orang benar, saudara sekalian. Oke? Nah, saudaraku, pada saat zaman itu, ketika hari raya menjadi suatu kebiasaan di tempat saudaraku adalah melepaskan seorang hukuman, saudara sekalian. Jadi pas saat itu yang mau dihukum adalah Yesus Kristus, dan di situ ada seorang kepala penjahat, seorang yang sangat terkenal karena kejahatannya, namanya Yesus Barabas. Maka Pilatus menawarkan kepada imam-imam dan tua-tua itu, siapa yang akan dilepaskan dari hukuman mati? Yesus Kristus atau Yesus Barabas? Mereka teriak, Barabas dilepaskan. Salibkan Yesus, mereka teriak seperti itu, saudaraku. Nah, saudara sekalian, Pilatus sudah diingatkan oleh istrinya. Dan Pilatus juga melihat imam-imam kepala ini menyerahkan Yesus Kristus karena dengki. Dia sudah lihat, saudaraku. Dia melihat tidak ada kesalahan pada orang itu. Maka ketika dia memberikan pilihan, mereka memilih Barabas dibebaskan. Tapi Pilatus berargumen, di mana kesalahan Yesus Kristus orang ini? Tetapi orang-orang tua-tua dan imam-imam kepala itu terus mendesak Yesus, saudaraku. Mereka mulai timbul kekacauan. Dan di situ Pilatus melihat, ini sudah tidak bisa dikendalikan, saudara sekalian. Maka dia cuci tangan, saudaraku. Cuci tangan, dia basuh tangannya. Artinya, dia tidak mau ikut campur urusan itu. Jadi Pilatus cari aman, saudaraku. Bukan urusan dia lagi. Bukan urusan lagi, jadi mengatakan dia tidak ada campur urusan dengan ini. Nah, tua-tua dan imam kepala itu sebenarnya sangat berani, saudaraku. Mereka mengatakan apa? Biar kami dan anak-anak kami menanggung darahnya. Artinya menanggung darah Tuhan Yesus, saudaraku. Berani sekali mereka, saudaraku. Kami dan anak-anak kami yang akan menanggung darahnya jikalau mereka salah, gitu loh, saudaraku. Jadi Pilatus udah cuci tangan, saudara sekalian. Barabas dilepaskan. Yesus disesah, kemudian diserahkan kepada mereka untuk disalibkan, saudaraku. Itu peristiwa yang kita baca. Pelan-pelan, saudaraku, berapa hal yang perlu kita pahami dulu. Saat itu, Yesus minoritas kan, saudaraku kan? Minoritas kan? Sendirian tuh Yesus, saudaraku. Dan imam-imam kepala, tua-tua, banyak mereka datang. Saksinya banyak menuduh Yesus, saudaraku. Majority, saudaraku. Mayoritas kan? Mayoritas berteriak, salibkan dia. Coba kita ambil hikmat dari situ, saudaraku, dengan peristiwa seperti ini. Mayoritas itu tidak selalu karena benar, saudaraku. Mayoritas itu tidak selalu benar, saudaraku. Ya, minoritas itu tidak selalu salah, saudaraku. Mayoritas belum tentu keputusannya benar. Minoritas belum tentu keputusannya salah, saudara sekalian. Yesus minoritas, saudaraku, pada saat itu. Sendirian dia. Tapi karena suara banyak menuduh dia. Suara banyak menjadi saksi, saudaraku. Mayoritas menghancurkan minoritas. Yang tidak benar itu menghancurkan yang benar, saudara sekalian. Salibkan dia! Saudara, hal itu prinsip hidup. Jadi, banyaknya suara tidak menentukan kebenaran, saudaraku. Kebenaran tetap ada kebenaran sekalipun minoritas, saudaraku. Oke? Nah, sekarang kita masuk lagi, saudara sekalian. Jadi ketika Yesus dibawa, saudaraku, ke Kalvari, ke Bukit Golgota untuk disalibkan, saudaraku, Barabas dilepaskan. Nah, tema kita hari ini baru part 1, saudaraku ya, khusus mengenai Yesus Kristus dan Yesus Barabas. Dan kita tahu, saudara sekalian, Yesus Barabas itu kan seorang penjahat. Oke? Nah, ketika dia masih mendekam di penjara, dia mendengar keributan itu dan dia mendapat berita bahwa dia dilepaskan.
Yang menggantikan tempat dia adalah Yesus Kristus, saudaraku. Wah, hatinya gembira sekali. Dia boleh lepas dari kejahatannya, diampuni, saudaraku. Yang mengampuni tidak tanggung-tanggung, saudaraku. Wali negeri itu, Pilatus, sah secara hukum. Dia dibebaskan dari segala kejahatan, saudara sekalian. Mengerikan, saudaraku ya. Yang notabene-nya sudah tahu benar-benar jahat, saudaraku, dilepaskan, dibiarkan hidup, saudaraku. Yang masih tahu benar tidak benar, saudaraku, yang kita tahu itu benar, saudaraku, justru dipenjarakan, dihukum mati, saudara sekalian. Ironis sekali dunia ini. Jadi, saudaraku, mari kita pahami Yesus Barabas, saudara sekalian. Seandainya hari ini, coba saya mengajak saudara untuk mengerti, kalau kita adalah, katakanlah seandainya, saudaraku, if, kita pakai if, seandainya seorang saya adalah Yesus Barabas, lepas dari penjara itu, saudaraku, lepas dari hukuman mati, saudara sekalian, mendengar berita yang menggantikan kita itu Yesus Kristus, saudaraku, apa yang akan saudara lakukan? Kalau kita, seandainya kita adalah Barabas, pasti kita penuh tanda tanya, kan gitu, saudaraku kan? Pasti penuh tanda tanya, saudaraku. Siapa orang ini yang namanya Yesus Kristus itu? Kenapa dia gantikan saya? Kenapa dia yang disalibkan? Apa kesalahannya? Apakah kejahatannya lebih besar dari aku? Apakah perbuatan kejahatan lebih terkenal daripada aku? Siapa orang ini? Saudara sekalian, pasti timbul tanda tanya di hati Yesus Barabas, saudaraku. Pasti. Dia tidak takut, secara hukum dia sudah bebas. Yang melepaskan itu Pilatus, wali negeri itu. Dia tidak takut, jalan kemanapun dia tidak takut. Sah secara hukum, saudaraku. Tidak ada orang bisa menangkap dia lagi, karena dia sudah bebas, saudaraku. Ketika timbul pertanyaan di hati dia, dan pikiran dia, siapa itu Yesus Kristus itu, saudaraku? If kita adalah dia, pasti dia akan coba ikut, saudaraku. Saudaraku, pasti dia akan mengikuti keramaian orang itu. Yesus disesah, Yesus disuruh pikul salib menuju Golgota. Saudaraku, di tengah keramaian itu, penjahat itu ikut, saudaraku. Dia ikut. Karena dia ingin tahu, siapa orang ini? Kenapa disesah? Kenapa disuruh pikul salib seperti itu? Kejahatan apa yang dia buat seperti itu? Dia ingin tahu, saudaraku. Dia ingin tahu. Manusia itu ingin tahunya besar sekali. Yesus Barabas ini, saudaraku. Sampailah dia di bukit Golgota, saudaraku. Dia melihat Yesus yang tersalib itu. Dia melihat dua penjahat kiri kanan yang tersalib itu. Itu salib di tengah itu, saudaraku. Salib yang nomor 1 di tengah itu memang untuk kepala penjahat, saudaraku. Untuk orang yang paling jahat. Itu adalah posisi Yesus Barabas, saudara sekalian. Dalam proses penyaliban Yesus itu, saudaraku, kita melihat semua kan, saudaraku. Oke, berhenti sebentar. Saudara sekalian, salib itu sangat unik loh, saudaraku. Saya ambil 3 poin di bawahnya. 1, Yesus Barabas. 1, Simon Petrus. 1 lagi, Maria, ibunya Yesus. 3 ini kita bahas di part 1 nih, saudaraku ya. Yesus Barabas, saudaraku, dia adalah satu-satunya manusia di kolong langit ini, saudaraku, yang hidup sejaman Tuhan Yesus, saudaraku, yang mengalami disebut real salvation, tanda kutip, saudaraku ya, yaitu dia menyaksikan tempatnya itu digantikan oleh Tuhan Yesus, saudaraku. Itu satu-satunya di kolong langit dan tidak pernah akan lagi itu dialami oleh Yesus Barabas, saudaraku. Karena hidup sejaman. Tempat dia lagi melihat, saudaraku. Tempat saya itu. Mestinya saya yang dipaku itu, saudaraku. Saudara sekalian, jikalau Yesus Barabas adalah orang pilihan Allah, the chosen people, saudaraku. Jikalau Yesus Barabas adalah orang pilihan Allah, saudara-saudara sekalian, ketika dia menyaksikan penyaliban itu, saudaraku, dia mengikuti proses penyaliban itu dan mendengar semua perkataan Tuhan Yesus, saudaraku. Dan pada saat Simon Petrus berkhotbah, yang 3.000 orang bertobat, saudaraku, salah satunya sangat bisa jadi adalah Yesus Barabas, saudaraku. Seandainya dia adalah orang pilihan Tuhan, pasti dia bertobat, saudaraku. Jadi saudara sekalian, salib itu sesuatu yang sangat unik, saudaraku. Menjadikan suatu sejarah bagi umat Kristen, saudaraku,
untuk melihat berbagai keunikan daripada salib itu, saudara sekalian. Ada ya peristiwa itu, Yesus Barabas orang seperti itu. Satu-satunya dia. Jikalau dia bertobat pada saat Simon Petrus berkhotbah Rasul, saudaraku, 3.000 orang bertobat, salah satu ada dia, hancur hatinya, saudaraku. Karena dia adalah orang yang paling unik. Dia satu-satunya yang sangat merasakan tempat dia digantikan oleh Tuhan Yesus, saudara sekalian. Hancur hatinya. Kalau dia orang pilihan, dia bertobat menjadi orang percaya, saudaraku. Seperti penjahat yang di sebelah kiri Tuhan Yesus. Yesus, jikalau suatu hari engkau jasa datang sebagai raja, ingatlah aku. Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Oke? Nah, saudara sekalian, kita tinggalkan Yesus Barabas dulu. Kita masuk ke Simon Petrus. Saudara sekalian, Simon Petrus. Masih ingat khotbah saya? Coba refer di program Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional yang temanya, saudaraku, kesombongan rohani. Kita bahas tentang Simon Petrus di situ. Simon Petrus begitu sombong rohaninya. Waktu Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku. Dia bilang, tidak mungkin Tuhan, I will die for you. Aku akan mati untuk engkau. Kebenaran itu sudah ngomong sama dia. Kalau kebenaran itu ngomong, pasti terjadi. Dia merasa dia jauh lebih dari kebenaran, jauh lebih tahu dari kebenaran, jauh lebih mengerti pada Tuhan Yesus. Maka dia mengatakan, tidak mungkin itu terjadi, saudaraku. Dia lupa, itu karena kesombongan rohaninya. Pada saat di kayu salib itu, Simon Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Saudaraku, dia menyangkal Yesus dan ayam berkokok, saudara-saudara sekalian. Nah, saudaraku, kehancuran Simon Petrus terjadi penyangkalan itu, kayu salib itu terjadi pertobatan kepada dia. Karena ketika ayam berkokok itu, dia shock, saudaraku. Dia teringat apa Yesus katakan. Pada saat dia melihat ke salib Tuhan itu, Tuhan sedang melihat dia. Dan Alkitab mengatakan Simon Petrus itu menangis terseduh-seduh, saudaraku. Kenapa, saudara sekalian? Karena dia melihat mata Tuhan, melihat dia di tengah darah yang bercucuran, saudaraku. Mata itu memandang Simon itu dengan mata yang sangat mengerti. Mata yang penuh cinta kasih. Bukan mata yang menghakimi. Bukannya mata yang mengejek. Bukan mata yang menghina, saudara sekalian. Hatinya hancur. Dia menangis terseduh. Itulah pertobatan dari Simon Petrus, saudaraku. Pertobatan dari Simon Petrus. Nah, saudara sekarang lihat. 2 manusia, saudaraku. Satu Yesus Barabas, satu Simon Petrus. Sama-sama berdiri, sama-sama hidup di zaman Tuhan Yesus, sama-sama menyaksikan penyaliban Tuhan, saudara sekalian. Rasul itu mengenai pertobatan, pembaharuan iman, saudaraku, menjadi sangat teguh sekali. Dia yang berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Yesus Barabas menyaksikan masjidnya itu tempat dia. Dia kalau orang pilihan mendengar Simon Petrus berkhotbah, dia bertobat, saudaraku, dia merasakan dia satu-satunya yang menyadari bahwa keselamatan itu bagi dia, tempat dia sesungguhnya. 2, saudaraku ya. Yang ketiga, Maria, ibunya Yesus. Di dalam 7 perkataan salib, saudaraku, kita melihat loh. Kita melihat loh, saudaraku. Ya. Ada kalimat Tuhan Yesus berkata, ibu ini anakmu. Dia berkata murid-muridnya, ini ibumu. Dan mereka menjaga Maria, membawa Maria tinggal di rumah murid-murid Tuhan Yesus, kan begitu, saudaraku ya. Nah, saudaraku, Maria adalah orang yang juga menyaksikan penyaliban Tuhan Yesus. Ya, Maria juga adalah satu-satunya yang terjadi, tidak pernah ada lagi. Karena dia adalah mama yang melahirkan Tuhan Yesus, saudaraku. Ini Maria, saudaraku, hatinya hancur, saudaraku. My son, anak dia loh, saudaraku. Sekalipun itu Tuhan, tapi dia yang kandung, saudaraku. My son, my savior, my living God. Itu jiwa Maria itu, saudaraku, ekspresinya luar biasa, saudara sekalian. Luar biasa. Dia sulit sekali mengungkapkan perasaan dia, saudaraku. Anakku, juru selamatku, Tuhanku. Dia melihat darah itu bercucuran di badan Tuhan itu, saudaraku. Hancur hati ibu ini. Dan itu hanya terjadi 1 kali saja di kolong langit. Sama dengan
Yesus Barabas. Satu kali saja, hanya satu mama saja yang melahirkan Tuhan Yesus, saudaraku. Hancur hati dia. Namun demikian, saudaraku, dari 3 orang ini, saudara sekalian, apa yang bisa kita tarik dari makna penyaliban Tuhan, saudaraku, terhadap 3 orang ini, saudara sekalian, untuk part 1 ini, apa yang kita bisa tarik? Dari Barabas, dari Yesus Barabas, saudara-saudara sekalian, kita tidak mungkin jadi Yesus Barabas, karena kita tidak hidup sejaman dengan Tuhan. Dan itu tidak pernah tergantikan, saudaraku. Oke? Tapi ada bagian harus kita pahami dari Yesus Barabas, saudaraku. Adalah orang-orang yang sampai hari ini, saudara belum percaya Tuhan Yesus. Saudara yang seharusnya mati karena dosa-dosa, saudaraku. Sampai hari ini, saudara yang hidupnya sesuka hati, saudara sekalian. Saudara yang hidupnya tanpa ada Tuhan. Ada Tuhan pun hanya Tuhan KTP saja, saudara sekalian. Saudaraku, hidup kemana saja dalam dunia ini, saudaraku, hidup mengarunia dengan sesuka hati, memuaskan diri, melakukan hal apa saja, merasa tidak ada yang larang, saudaraku. Hari ini, Yesus Barabas menjadi suatu contoh bagi kita, saudaraku. Ada pertobatan untuk dia. Untuk kita-kita yang, saudara, kalau menyaksikan saya berkhotbah hari ini, minggu-minggu menuju kepada kesetaraan Tuhan Yesus, ada berkat dalam kebangkitan kerohanian, kebaktian, kebangunan rohani, saudaraku. Bagi saudara yang mendengar firman hari ini, jikalau engkau bukan orang Kristen, engkau belum percaya Tuhan Yesus, dan hidupmu bergelimang dosa, hidupmu sesuka hati, engkau sudah pilih jalan A, jalan B, jalan C, sudah nggak tahu kemana, sudah banyak kepercayaan engkau anut, tetapi hatimu tidak pernah tenang. Kamu tidak pernah merasa ada kedamaian, saudaraku. Hari ini, tangan Tuhan terbuka lebar untuk you, saudara sekalian. Terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Seperti Barabas, seperti penjahat yang di samping Tuhan Yesus. Yesus, ingat aku pada saat engkau datang sebagai Raja. Hari ini, jikalau engkau percaya Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan konfirmasi yang sama kepada engkau. Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, saudara-saudara sekalian. Saudara mau? Saya tidak tahu jemaat yang mendengar khotbah hari ini. Bisa jadi ada orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus, saudaraku. Sama dengan saya dulu. Saya dulu dari agama lain, saudaraku. Agama lain. Saya hidup dalam dunia depresi, saudaraku. Ya, aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, saudara sekalian. Maka hari ini aku menjadi pendeta. Kita ambil orang kedua, Simon Petrus, saudaraku. Simon Petrus, saudara sekalian, sebagai suatu representatif daripada kita orang-orang percaya, saudara sekalian. Dia sudah menjauh dari Tuhan. Dia sudah menyangkal Tuhan. Bahkan dia itu, saudaraku, ya, dia menyangkal dan mengutuki loh, saudaraku. Ayam berkokok, dia bertobat, saudara sekalian. Sorry to say, khotbah jadi keras. Jemaat yang mendengar firman Tuhan hari ini, saudaraku. Saudara sudah menjadi orang Kristen. Tapi kalau Kristen saudara itu hanya sekedar tertulis di KTP, saudaraku. Selama ini saudara sudah dibaptis di gereja juga, ya kan? Tapi sekian tahun saudara hidup tanpa Tuhan. Tuhanmu hanya tertulis di KTP sebagai seorang Kristen, saudaraku. Tapi engkau hidup tanpa Tuhan. Sudah terlampau lama engkau tenggelam dalam dunia gelimang dosa. Hanya di luarnya engkau mengaku Kristen kamu ya, ya begitulah. Tapi kamu tidak pernah hidup benar di hadapan Tuhan, saudaraku. Penyangkalan tanda kutip, pengkhianatan tanda kutip dalam hidupmu kamu praktekkan terus menerus bertahun-tahun sampai hari ini, saudaraku. Kau boleh ngaku orang Kristen, tapi engkau sama sekali jauh dari Tuhan, tenggelam dalam dunia dosa, tidak pernah hidup seorang Kristen yang diperbaharui. Simon Petrus, air matanya, penyesalannya membawa dia kepada suatu pertobatan yang sejati. Hari ini juga firman ini kalau engkau dengar, jemaat sekalian, engkau sudah jauh dari Tuhan, jauh sekali dari Tuhan. Saudaraku, engkau tidak pernah pulang lagi. Engkau seperti anak yang hilang. Hari ini aku berkata kepada engkau,
Kembali kepada salib Tuhan. Kembali lihat salib Tuhan itu, saudaraku. Datang Tuhan memanggil engkau. Kembali kepada Tuhan yang sejati. Kembali kepada imanmu yang sejati. Tinggalkan semua cara hidup yang lama, saudaraku. Hidup dengan hidup yang baru. Dengan iman yang datang dari Tuhan. Diperbaharui imanmu, saudaraku. Ingat firman hari ini. Siapapun, saudara. Banyak loh kita orang Kristen seperti ini, saudaraku. Banyak sekali. Hanya KTP-nya saja Kristen. Hanya kalungnya saja pakai salib, saudaraku. Gereja menjadi tempat kalau dia ada mau cari berkat baru datang, saudaraku. Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Hatinya jauh dari Tuhan. Mulutnya hanya menyanyi haleluya. Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Dia melihat Tuhan sebagai hanya sumber berkat. Kalau ada kesulitan cari Tuhan. Kalau dia sudah dapat berkat, dia lupa. Hidup bermewah-mewah dalam gelimbang dosa, saudaraku. Come, datang kepada salib Tuhan. Masih ada kesempatan untuk diperbaharui. Masih ada kesempatan untuk repent. Masih ada kesempatan untuk bertobat, saudaraku. Minggu-minggu menuju kesengsaraan Tuhan Yesus. Menuju kepada Jumat Agung, saudaraku. Terbuka kesempatan kita untuk bertobat. Untuk mengalami pembaharuan iman, saudara-saudara sekalian. Dan orang ketiga, Maria, ibunya Yesus. Juga tidak pernah tergantikan, saudaraku. Benar? Satu-satunya. Hanya satu ibu kan, saudaraku, yang mengandung Tuhan Yesus, kan begitu. Tapi apa yang kita bisa dapat dari Maria? Ketika dia belum menjadi suami istri dengan Yusuf, dia sudah dikonfirmasikan bahwa bayi yang dia kandung itu adalah dari Roh Kudus. Dan aku beri nama dia Yesus menjadi juru selamat dunia. Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah menurut kehendakmu. Waktu malaikat berkata kepadanya. Maria, saudaraku, dia tahu, dia baca Taurat Tuhan, dia tahu juru selamat akan lahir, saudaraku. Jadi Maria, pada saat dia melahirkan Yesus, dia seorang yang beriman, saudaraku. Dia pelihara imannya, dia jaga Tuhan Yesus. Imannya dia pelihara daripada saat dia remaja, sampai dia menjadi anak gadis, sampai dia melahirkan Tuhan Yesus. Dia pelihara imannya, mengiringi Tuhan. Mengiringi anaknya, mengiringi juru selamatnya, mengiringi Tuhan yang hidup itu sampai di kayu salib, saudaraku, sampai di kayu salib. Iring Tuhan Yesus sampai di kayu salib, saudaraku, sampai dia melihat anaknya digantung di situ. Itu iman yang hidup, iman yang sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Bahkan di hari tua Maria, saudaraku, dia hidup bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Iring Yesus selama-lamanya. Itu bisa kita dapat dari Maria, saudaraku. Dan jemaat sedang firman Tuhan hari ini. Kalau engkau adalah orang Kristen sejati, engkau yang benar-benar cinta Tuhan, engkau sampai hari kedapat sungguh hidup di depan Tuhan. Hidup benar, hidup jujur, bisnismu lurus, rumah tanggamu baik, saudaraku. Itu artinya engkau iring Yesus sampai selama-lamanya. Iring Yesus sampai suatu hari kita dibawa pulang oleh Bapa di sorga, saudara sekalian. Saudaraku, hari ini terbuka buat kita. Salib Tuhan itu tidak ada satupun yang bisa ditutupi. Barabas terbuka hatinya. Simon Petrus terbuka hatinya. Maria terbuka hati, saudaraku. Mewakili seluruh umat manusia. Representatif mereka, saudaraku. Untuk kita melihat makna peristiwa penyaliban itu, saudaraku. Mari kita pelajari pelan-pelan. Yesus Barabas, Simon Petrus, Maria ibunya Tuhan Yesus, saudaraku. Itu menjadi suatu makna rohani yang sangat hebat bagi hidup kita. Menjadi suatu nutrisi rohani, suatu berkat dari penyaliban Tuhan itu turun kepada saudara sekalian. Ada pertobatan, ada pembaruan iman, ada peneguhan iman, saudara sekalian, menuju hidup yang makin lama makin berkenan kepada Tuhan. Saudara mau? Saya kadang khawatir, saya kadang was-was, saudaraku. Dunia yang bergolak begitu hebat ini, masa-masa begitu sulit, saudaraku. Ya. Banyak orang sudah jauh dari Tuhan. Banyak orang, saudaraku, menjadikan firman Tuhan itu menjadi suatu alat. Banyak orang menjadikan Tuhan menjadi topeng. Banyak orang menggunakan
kitab suci itu diperalat saudaraku untuk kepentingan diri sendiri. Sangat menakutkan zaman ini saudaraku. Sangat menakutkan. Saudara sekalian, khotbah ini membuka alam pikiran kita. Khotbah ini membuka wawasan kita. Khotbah hari ini menyentuh rohani kita yang paling esensi. Khotbah hari ini mengejar kita. Kita sudah seperti di ruangan yang tersudut, harus mengaku seperti di depan salib. Tidak ada satupun yang bisa kau tutupi lagi, saudaraku. Kau tak bisa tutup apa-apa di tengah salib. Di depan salib Tuhan seperti hari ini, kau tak bisa nutupin apa-apa lagi. Semua terbuka di mata Tuhan. Tuhan lihat semua. Tuhan lihat hati saya. Tuhan lihat hatimu. Tuhan lihat semua perbuatanmu. Tuhan lihat semua perbuatan saya. Dan Tuhan memberikan dalam sejarah hidup penyaliban itu 3 manusia. Yesus Barabas, Simon Petrus, Maria. Untuk menjadi contoh, menjadi peringatan, menjadi suatu berkat rohani buat kita. Saudara ada di bagian yang mana, saudaraku? Saudara ada di bagian yang mana? Hari ini harus terjadi kebangunan rohani. Kalau kita sudah jauh sekali dari salib, saudaraku, artinya setan sudah dekat dengan kita. Mendekatlah ke salib Tuhan. Iringlah Tuhan sampai hari penghabisan. Iringlah Tuhan sampai napas yang terakhir. Saya sering dalam doa saya bilang sama Tuhan, kalau mau mati pun sudah mati saya. Pada saat depresi, bunuh diri tidak mati, Tuhan tolong. Pada saat serangan jantung, tidak mati, Tuhan tolong. Pada saat mata mau buta, Tuhan tolong tidak buta, saudaraku. Kalau sudah mau mati pun sudah mati. Tapi Tuhan tidak mau saya mati. Dalam doa syafaat saya selalu berkata, Tuhan, aku mau iring Engkau. Aku mau iring Engkau sampai napas terakhir. Aku tidak cari kekayaan. Saya sudah umur 56, saudaraku, hari ini. Saya umur 56. Aku ingin iring Yesus sampai selama-lamanya. Sampai jantungku berhenti. Sampai mataku tidak melihat lagi. Sampai hari aku menghembuskan napas terakhir. Itu yang aku ingin. Hidup ini, hidupku ini, ada hidup yang dipersembahkan, saudaraku. Karena Tuhan terlampau baik buat hidup saya. Karena Tuhan panggil saya menjadi hambanya, saudara sekalian. Firman ini sampai kepada engkau jemaat sekalian. Firman ini tiba kepada engkau, saudaraku. Kau perhatikan hidupmu masing-masing. Hari ini aku berdoa supaya ada kebangunan rohani dalam hidupmu. Jemaat sekalian, mari kita tunduk kepala sebentar. Saudara-saudara sekalian, siapapun engkau hari ini, siapapun engkau, pada saat engkau sudah mendengar firman ini, engkau mendengar khotbah ini, engkau sedang tertunduk diam. Siapapun engkau, status apapun engkau, orang miskin, orang kaya, orang berpendidikan, engkau orang muda, sebaya atau orang tua, engkau orang yang sudah percaya Tuhan, engkau orang yang rajin beribadah, engkau orang yang belum percaya sekalipun, atau orang yang menggebu-gebu imanmu kepada Tuhan. Hari ini, engkau dan saya terbuka di hadapan salib Tuhan. Terbuka semuanya di hadapan mata Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa kita tutupi. Dosa kita, pelanggaran kita, kejahatan kita, tindakan kita, masa lalu kita, masa sekarang kita lewati, semua terbuka di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat sekalian, lihat Yesus Barabas. Apakah engkau adalah orang-orang yang belum bertobat pada saat engkau dengar firman hari ini? Percaya kepada Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Percaya Tuhan Yesus menembus engkau di atas kayu salib. Dosa-dosamu diampuni, maka engkau menerima keselamatan. Katakan dalam hatimu, sudah sekian lama aku mencari-cari, tidak ada kedamaian. Hari ini firman Tuhan tiba kepada aku. Aku mau percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kau doa dalam hatimu. Dan engkau, saudaraku, Simon Petrus menjadi contoh buat kita. Engkau yang sudah jauh dari Tuhan, tenggelam dalam glamor dunia, rohani hancur. Dulu seorang yang sangat rajin,
seorang yang teguh iman, seorang yang setiap hari memperkatakan, merenungkan Taurat Tuhan, tapi sudah jauh, tenggelam sekian lama, sekian tahun. Hari ini harus ada pembaruan iman. Kau berkata kepada Tuhan, aku pulang. Seperti anak yang hilang, aku pulang kembali ke Engkau Tuhan. Aku boleh diperbaharui imanku Tuhan. Sebabnya iman yang sejati Tuhan. Aku ingin diperbaharui. Aku ingin kembali dekat dengan Tuhan. Sudah jauh sekali, tapi aku ingin kembali pada Tuhan. Kau berdoa, maka anugerah itu tiba kepada engkau. Seperti mata Tuhan memandang kepada Simon Petrus, penuh pengertian, cinta kasih, dan pengampunan. Sama hari ini, ketika kau tundukkan kepala, engkau mengaku engkau sudah jauh sekali. Mata Tuhan sedang melihat engkau, penuh pengertian, penuh cinta kasih, penuh kesabaran. Tuhan menerima engkau dengan tangan yang terbuka. Kau berdoa kalau engkau orang seperti itu. Kau berdoa. Dan orang ketiga, Maria, ibunya Tuhan Yesus. Jikalau engkau adalah orang yang selama ini janji seumur hidup iring Tuhan Yesus, Maria menjadi contoh, menjadi saksi hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam sejarah manusia untuk menjadi suatu pelajaran berharga bagi kita. Jikalau engkau pernah iring Yesus sampai hari ini, demi nama Tuhan Yesus aku berkata kepada engkau, iringlah dia sampai akhir hidup. Iringlah dia sampai napas terakhir. Iringlah dia sampai hayat di kandung badan. Iringlah dia sampai saatnya tiba. Dia bawa engkau pulang ke surga. Jikalau engkau orang seperti itu, engkau berdoa, minta Tuhan kuatkan, teguhkan, Tuhan pimpin sampai hari terakhir boleh hidup di alam semesta ini. Kau berdoa sendiri-sendiri saudaraku. Ibadah hari ini anugerah Tuhan tiba. Ibadah hari ini ada kebangunan rohani. Ibadah hari ini ada orang yang bertobat. Ibadah hari ini ada pembaruan iman. Ibadah hari ini ada peneguhan iman. Salibmu lambang mulia Tuhan Yesus. 1 menit. Saudara berdoa sendiri. Berkata-kata kepada Tuhan. Lihat hatimu, telusuri dirimu, tidak bisa ditutupi. Jangan kita berpura-pura, jangan kita tidak mau pikir, jangan hatimu menjadi marah, menjadi tidak suka akan firman ini, karena Tuhan sedang melihat. Semuanya di depan Tuhan, di salib Tuhan terbuka. Open sistem di hadapan Tuhan. Daripada kita membohongi diri, daripada kita melihat Tuhan, melihat semuanya, lebih baik kita jujur, kita akui semua. Maka anugerah itu tiba kepada engkau. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap orang yang mendengar firman hari ini. Setiap orang percaya mendengar firman hari ini, baik pria maupun wanita, baik yang muda maupun sebaya, baik yang sudah tua, baik yang belum percaya maupun yang sudah percaya, ataupun yang anak-anak yang sudah hilang jauh dari Tuhan. Hamba berdoa, kiranya anugerah Tuhan turun atas mereka. Kasih karunia keselamatan tiba kepada mereka. Kebangunan rohani terjadi dalam kehidupan orang percaya. Dan Tuhan, engkau letakkan tanganmu di hati mereka. Letakkan tanganmu di pikiran mereka, Tuhan. Teguhkan kami ya Tuhan. Teguhkan kami ya Tuhan. Teguhkan kami. Supaya iring engkau selama-lamanya. Kami mau iring Yesus selama-lamanya. Kasih dari Bapa dari surga turun atas jemaat. Yesus Kristus gembala yang baik selalu memelihara umat, dan Tuhan Roh Kudus mengingatkan setiap umat percaya akan kitab suci, memimpin hidup
yang berkenan kepada Tuhan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap orang yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin.